dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Palembang pagi ini, dan jangan lupa untuk Anda silakan bergabung bersama kami nantinya. Jangan lupa juga untuk Anda bisa mengakses media online kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Segera saja kita ikut nanti Dialog Palembang pagi ini untuk edisi hari ini, Senin 14 April 2025. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini, pendengar, mengenai waspada cuaca ekstrim. 14 daerah di Sumatera Selatan terancam ya. Kami nanti akan ajak Anda juga untuk bergabung bersama kami. Silakan saja di line telepon 0711369977. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital, dan juga bisa chat kami di 082179279090 serta sosial media kami, akun Instagram, Facebook, bahkan TikTok. Anda juga bisa menyaksikan via YouTube ya di akunnya RRI Pro 1 Palembang, pendengar. Nah, terkait dengan cuaca ekstrim, kita tahu semalam juga kita Kota Palembang dan sekitarnya diguyur hujan deras begitu ya, bahkan mulai dari sore lanjut lagi ke malam begitu. Ternyata di beberapa titik juga kalau kita pantau di sosial media, bahkan juga update status teman-teman kita itu ya, mereka melewati di mana ada beberapa genangan ya yang mereka lewati ya, atau banjir lah bisa disebut begitu. Nah, nanti Anda juga bisa menyampaikan seperti apa juga situasi terkini di sekitar Anda, pendengar. Saya sudah bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang dan juga sudah bergabung via Zoom pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Kabid Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Pak Sudirman SKM MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera, salam tangguh untuk kita semua. Salam tangguh untuk kita semua. Selanjutnya ada Mbak Sinta Andayani di via Zoom ya, maksud kami, Korbit Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Mbak Sinta, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Kabar baik, alhamdulillah ya, sehat ya Mbak. Alhamdulillah Mbak, sehat. Baik. Nah, pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami untuk tanya jawab ya, langsung saja nanti menuju ke telepon dan juga WhatsApp. Mengenai waspada cuaca ekstrim 14 daerah, kita pantau dulu begitu ya Pak ya, cuaca yang terjadi saat ini tuh kondisinya seperti apa begitu Mbak Sinta? Ya, kita di saat ini sebenarnya sedang memasuki musim peralihan Mbak Tata, dari musim hujan ke musim kemarau. Dari perakiraan awal musim kemarau, kami melihat bahwa dari mulai Mei Dasarian 1 itu beberapa wilayah di Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau. Namun di periode April ini sebagian besar di Sumatera Selatan merupakan dari curah hujan normal bulanannya adalah puncak hujan kedua, Mbak Tata. Dalam hal ini curah hujan bulanan akumulasinya itu masih cukup tinggi dan mendekati total di puncak hujan pertama di bulan Desember Januari. Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer, untuk pola angin memang sudah mulai ada peralihan dari barat ke tenggara. Itu sudah mulai terlihat adanya perubahan ya ke variabel itu, artinya akan berganti pola angin dari musim kemarau nanti itu ke angin timuran. Dan juga
dari gejala untuk musim peralihan ini memang hujan yang turun itu disertai dengan angin kencang dan banyaknya kilat atau petir. Itu tanda-tanda musim peralihan. Namun dengan prediksi curah hujan yang cukup tinggi di bulan April ini Mm-mm. perlu diwaspadai. Eh, dengan adanya pola angin yang berubah-ubah itu memang berpotensi terjadinya belokan dan konvergensi yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan cukup signifikan. Hal itu yang menyebabkan curah hujan di bulan April ini untuk sebagian besar Sumatera Selatan itu masih cukup tinggi dan merupakan puncak kedua, berarti nomor 2 akumulasi curah hujannya dibanding curah hujan pertama. Dan ini perlu adanya kewaspadaan akan peningkatan kembali ancaman bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, maupun banjir bandang. Dan juga perlu juga waspada untuk bencana hidrometeorologi di musim peralihan seperti angin kencang, puting beliung, maupun sambaran kilat dan petir. Begitu Mbak Tata. Untuk hujan yang terjadi tadi malam itu berarti hujannya merata begitu Mbak Sinta ya? Iya, hampir merata di Sumsel. Hmm. Namun konsentrasi hujan yang cukup tinggi memang di wilayah utara dan timur Sumsel, dari Musi Banyuasin, Palembang, dan juga Oki. Nah, itu memang curah hujan yang cukup tinggi. Di pos pengamatan kami di Bandara SMB 2, Mm-mm. kami mencatat total curah hujan semalam sebesar 112 mm. Itu merupakan hujan sangat lebat, Mbak. Karena 50 sampai 100 mm itu kategori hujan lebat, sedangkan di atas 100 mm per hari itu kategori hujan sangat lebat. Jadi memang cukup sangat lebat Hmm, untuk hmm. hujan semalam begitu, Mbak. Baik. Nah, saya ke Pak Sudirman. Sudah ada laporan gitu Pak yang terdampak dari hujan deras semalam? Jadi kalau untuk dampak hujan deras semalam, Mm-mm. memang di pusat kota Palembang ada beberapa titik Iya. yang kita temui. Ada yang di samping Auto 2000, Mm-mm. yang arah ke bandara juga, Simpang Bandara itu ada titik juga masih tergenang tapi mulai surut, dan ada beberapa di pusat-pusat kota. Tapi begitu hujan berhenti di jam 11 ya, jam 11 itu total itu sudah mulai surut lagi hujan. Memang ada beberapa titik yang ada di kota Palembang. Yang masih tergenang saat ini di Simpang Bandara, Mm-mm. di samping Auto 2000, Tangsiap Api Jalan Lubuk Kawa itu. Yang lainnya kayak sudah mulai surut. Mulai surut begitu Iya. ya. Baik, pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Kita update dulu begitu ya Pak ya, untuk di daerah tadi kalau kita berbicara Palembang, sekarang kita ke beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Keadaannya seperti apa nih Pak? Jadi untuk informasi di beberapa kabupaten memang sempat terjadi banjir yang cukup cukup deras yang mengakibatkan jalan lintas antara Palembang Jambi, khususnya di daerah di Kecamatan Tunggal Jaya, di Desa Peninggalan, yang mengakibatkan ada beberapa 2 hari hampir 3 hari akses jalan antara Peninggalan ke Jambi itu sempat terputus. Tetapi setelah 3 hari memang tim dari, baik itu tim relawan dari BPBD, masyarakat, TNI Polri, dari Polres Musi Banyuasin langsung turun untuk mengatur lalu lintas. Memang kedalaman di jalan poros lintas itu memang sempat di 1 meter 20 cm itu puncaknya, tetapi bisa diakses. Memang ada beberapa kendaraan yang tidak bisa melalui, tapi dengan kendaraan yang tonasenya tinggi besar kayak bus besar itu, ataupun pusol, dump truck itu bisa. Tapi kalau untuk yang kecil itu tidak bisa karena banyak memang mengakibatkan macet yang cukup parah. Dan kita juga di beberapa khususnya di Musi Banyuasin itu. Ya. Musi Banyuasin itu ada
dua kecamatan yang terdampak. Yang memang yang viral memang di Kecamatan Tunggal Tunggal Jaya. Jaya. Tunggal Jaya tepatnya di Desa Peninggalan. Ada lagi banjir memang di Kecamatan Bayu Lincir di Bayat Ilir. Tapi itu di pemukiman masyarakat. Memang informasi dari Kades pemerintah daerah bahwa memang banjirnya, sungainya sudah mulai surut karena intensitasnya tidak ada hujan waktu di itu. Tapi informasi dari teman-teman juga di kabupaten saat ini masih dalam keadaan siaga, kondisi masih bisa beraktivitas seperti sedia kala informasi ya. Kalau untuk kabar rumah roboh gitu Pak di daerah Musim Banyuasin itu? Memang ada informasinya rumah yang hanyut itu Iya, hanyut hanyut ya ya, Pak ya. hanyut karena memang intensitas air dibilang rumah informasi ya, tapi informasi dari pemerintah setempat, tapi laporannya memang belum masuk sama kita. Informasi di tanggal kejadian memang banjir itu di tanggal 8. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan luapan air sungai Tungkal yang ada di itu. Memang sudah, tapi masyarakat setempat sudah mengevakuasi juga masyarakat yang terdampak banjir ke tempat-tempat karena pemerintah kabupaten melalui kecamatan telah mendirikan posko pengungsi ataupun posko pelayanan kesehatan dan posko memang yang dibutuhkan waktu itu adalah logistik yang berupa makan dan air bersih, tapi sudah dibantu oleh teman-teman baik itu BUMN, BUMD yang ada di sana. Nah, tepatan juga kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kita langsung drop juga bantuan untuk mencukupi bantuan dapur umum yang ada di posko, tepatnya di kantor desa Peninggalan Kecamatan Tunggal Jaya. Ada berapa rumah Pak yang hanyut itu di sana? Kalau hanyut satu informasinya, tapi kalau untuk yang terdampak di Desa Peninggalan itu yang tergenang oleh air, tenggelam air itu sekitar 60 yang terdampak 60 kakak, 60 rumah yang terendam banjir. Kalau untuk di Bayat ada 55 kakak dan 55 rumah yang terendam banjir. Tapi itu sudah mulai di hari yang berapa hari yang lalu informasi sudah surut, sudah masyarakat sudah mulai beraktivitas membersihkan rumah yang terdampak banjir itu sendiri. Jadi pemerintah setempat sudah siaga di tempat memberikan posko, itu salah satu upaya yang dilakukan biar masyarakat bisa bahwa pemerintah nih hadir begitu ada bencana. Karena kita tahu sendiri bahwa bencana itu bukannya tugas untuk BPBD, tapi kita kalau sudah bencana itu tugas kita bersama-sama. Makanya baik TNI Polri, BPBD, dunia usaha yang ada di situ langsung. Oke. Baik. Saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk dari 08956367 sekian nih. Selamat pagi, saya mau bertanya nih sama Ibu Sinta dari BMKG Sumatera Selatan. Sebagai masyarakat yang kurang paham begitu ya terkait dengan cuaca, kita kan taunya cuman ya kadang langsung merasakan hujan turun, terus juga panas begitu ya. Tapi sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah kategori cuaca ekstrim yang seharusnya kita tahu ya mungkin atau ciri-cirinya itu yang seperti apa sebenarnya Bu? Silakan nih Mbak Sinta. Baik, bagi masyarakat untuk memahami cuaca dari tanda-tanda alam juga bisa terlihat Mbak Tata. Dari misalnya awan ada pertumbuhan awan dan itu gelap keabu-abuan dan mungkin bergerak cepat, itu sudah menandakan turun hujan ekstrim. Dan pertumbuhan awan itu sendiri untuk hujan ekstrim itu adalah awan cumulonimbus yang sebagian besar dan pastinya itu akan disertai dengan angin kencang. Kemudian hujan dengan intensitas lebat, lalu juga potensi kilat dan petir. Namun kalau untuk kilat dan petir memang akan berpotensi di inti sel dari awan itu sendiri. Bahkan inti sel itu mungkin tidak berada di tempat kita, mungkin di tempat yang berbeda, yang agak jauh.
Tapi dari kilat juga kelihatan bahwa potensi cuaca itu akan cukup buruk ya. Mm-mm. Dan jika menemui tanda-tanda alam seperti itu, masyarakat juga bisa eh, menghindari ya, mewaspadai Mm-mm. dengan eh, dengan eh, untuk aktivitasnya dihentikan sementara begitu, atau menunda, dan mungkin juga bisa memprediksi apakah saya bisa melalui cuaca ekstrim ini begitu. Dan biasanya pertumbuhan awan itu, Mbak Mm-mm. Tata, di siang hari itu jika awan itu matang di periode siang atau sore hari atau Mm-mm. kemudian malam hari, pagi atau siang hari itu memang cuaca itu terasa panas ya Iya. atau gerah. Itu memang salah satu tanda-tanda akan munculnya eh, hujan lebat di sore atau malam hari. Karena memang pertumbuhan awan itu membutuhkan evaporasi. Evaporasi itu penguapan air di Mm-mm. permukaan akibat radiasi matahari. Dan itu adalah bahan baku untuk awan itu, bahan baku utama dari pembentukan awan, jadi uap air. Dan proses evaporasi itu eh, menaikkan suhu udara lingkungan. Mm. Jadi memang kita rasanya itu panas, panas, panas gerah begitu Mbak Tata. Nah itu memang kadang-kadang secara alamiah itu merupakan tanda sedang adanya pertumbuhan awan dan akan munculnya cuaca ekstrim atau terjadi hujan di sore atau malam hari. Jadi mungkin dengan eh, tanda-tanda alam seperti itu, secara dini masyarakat bisa mengidentifikasi potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi. Dan eh, atau masyarakat juga bisa memantau informasi cuaca dari BMKG melalui kanal-kanal resmi yang sudah kami selalu share, Mm. terutama di aplikasi BMKG. Begitu, Mbak Baik. Tata. Pak Sudirman, ini untuk yang 14 daerah terancam ini ya, ini kalau kita dengar terancam nih agak ngeri juga gitu ya Pak. Daerah mana saja nih Pak? Semua daerah berarti yang kayak Oku Selatan, Oku Timur. Sebenarnya kalau untuk cuaca daerah mana saja Mm-mm. yang terancam dengan intensitas hujan baik sedang sampai Mm. lebat dan deras, Mm. itu sebenarnya dari BMKG menyatakan itu. Kalau kita sih intinya kalau 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan saat ini kita masih status siaga. Mm-mm. Begitu informasi hujan dengan intensitas mungkin apa yang disampaikan Ibu Sinta tadi, mulai ada pertumbuhan awan, itu teman-teman di lapangan sudah siap untuk mengatasinya. Jadi uh, teman-teman harus dari BMKG itu harus update kondisi cuaca yang disampaikan. Memang kita ada grup dari BMKG juga, Info Bencana Sumsel, itu dari teman apa yang disampaikan Ibu Sinta, memang informasi-informasi terkait dengan kondisi cuaca di Sumatera Selatan disampaikan. Mana kalau hujan dengan intensitas seperti semalam, lebat, sangat lebat, itu berdampak sekali kepada baik itu 17 kabupaten kota. Kalau hujan dengan intensitas yang lama durasinya pasti akan terjadi yang namanya hujan banjir, genangan. Kalau di Kota Palembang kan banyak genangan. Nah, yang bikin kita ini dampak yang terjadi. Kalau hujannya di hulu sungai, di mana laut akan mengalami pasang surut, pasangnya tinggi, sungai juga mengalami pasang, hujan dengan intensitas durasi yang lama itu makanya mengakibatkan yang seperti yang disampaikan di awal bahwa seperti yang di Musi Banyuasin, sungainya akan meluap. Sungai akan meluap. Harusnya banjir ataupun genangan itu akan mengalir ke sungai akhirnya kembali ke laut. Nah ini ketepatan lautnya juga pasang, sungainya pasang, jadi tinggilah laut dari sungai. Kan secara kita awam, kita harusnya kan sungai turun ke laut langsung habis. Ini karena dia tertahan, makanya balik ke permukaan gitu ya Pak ya. Tapi kalau daerah yang bisa dibilang paling beresiko begitu ya Pak ya, menurut pemetaan dari BPBD sendiri ya, yang terkena dampak cuaca ekstrim ini daerah mana gitu Pak?
Jadi kalau untuk risiko antar banjir Iya. ini kan daerah-daerah dengan dataran rendah Mm-mm. seperti apa? Musi Banyuasin, ada Ogan Ilir, Iya. Banyuasin, Oki juga itu terkenal juga. Kalau Oki kalau lagi musim penghujan dia akan banjir, di kemarau karena gambut yang paling banyak Terbakar itu gitu Pak ya. Itu juga ada di Lahat yang sudah beberapa minggu yang lalu ada juga banjir juga. Memang Oku Selatan sebagian memang ada banjir juga. Memang sebenarnya yang tidak mengalami banjir itu mungkin daerah dataran tinggi. Tapi identiknya kalau dataran tinggi itu akan terjadi namanya longsor. Longsor. Nah, seperti Muara Enim. Muara Enim sering terjadi apabila hujan dengan intensitas tinggi, akses jalan menuju daerah Semendo. Nah itu sering terjadi. Itu akan terjadi longsor. Tetapi ada juga di pusat kotanya apabila hujan dengan ini intensitas tinggi akan terjadinya namanya banjir ataupun genangan itu terjadi. Memang kalau hujan dengan intensitas tinggi itu pasti mengakibatkan namanya banjir, luapan itu baik luap sungai ataupun irigasi yang ada aliran-aliran ini yang rumah kita itu pasti akan terjadi genangan, meluap. Kapasitasnya tidak mencukupi lagi menampung volumenya, menampung debit air itu. Tuh, seperti semalam kan itu ada gitu. Jadi kalau hujan dengan intensitas deras lebat itu pasti akan mengakibatkan namanya banjir ataupun genangan. Itu yang kita waspadai kepada teman-teman di kabupaten untuk siaga. Ya, dan di daerah Daerah-daerah yang tinggi itu longsor gitu ya Pak ya. Seperti Pagar Alam, Lahat, Oku Selatan memang ada yang tinggi, ada yang di beberapa kecamatan ada rendah juga karena jalan tekukan sungai, aliran sungai kecil itu yang Oke. gitu. Mbak Sinta, jadi kalau misalkan berbicara di 14 daerah ini ya, ini daerah mana saja Mbak? Kita mewaspadai wilayah-wilayah yang memang rentan terhadap cuaca ekstrim. Jadi seandainya di wilayah tersebut mendapat peringatan dini cuaca ekstrim, itu memang harus siaga untuk kemungkinan potensi bencana hidrometeorologi akan mengancam. Utamanya wilayah-wilayah yang memang kita beri catatan yang rentan terhadap kemungkinan terjadinya bencana jika cuaca ekstrim itu muncul, itu sebagian besar memang di wilayah barat Sumsel. Potensi banjir dan longsor dari mulai Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam, lalu Muara Enim, Oku dan Oku Selatan, kemudian Musi Banyuasin, Kota Palembang itu sendiri, Oki, Ogan Ilir, dan Oku Timur. Itu beberapa wilayah yang memang kami pantau jika terjadi peningkatan curah hujan, itu memang berdampak terhadap munculnya bencana hidrometeorologi seperti banjir ataupun longsor dan juga angin kencang, begitu Mbak Tata. Oke. Nah, tapi kalau jenis cuaca ekstrim yang memang diprediksi begitu ya Mbak ya, yang ya bisa dibilang yang paling ekstrim lah ya Mbak ya, yang diprediksi yang akan terjadi di beberapa daerah yang disebutkan ini, itu apa Mbak? Ya, kami memonitoring dari dinamika atmosfer itu potensi hujan Mbak Tata. Jadi jika sekiranya akan terjadi cuaca ekstrim seperti awan itu pergerakan awan dan pertumbuhan dan pergerakannya itu yang terus kita monitor. Nah itu Mbak, itu potensinya bisa mengakibatkan hujan lebat hingga sangat lebat. Dan perlu diwaspadai juga di bulan April ini, memang kita menjelang musim kemarau Mbak. Namun dari data dan statistik
normal curah hujan di bulan April ini menunjukkan puncak kedua. Di samping itu, dari sisi lingkungan, Mm-mm. kita sudah mengalami akumulasi curah hujan dari awal musim hujan. Ya. Jadi sekitar dari November. Nah, itu perlu dicatat bahwa kondisi tanah sudah jenuh, tempat-tempat penampungan air juga sudah penuh, Mm-mm. sungai juga sudah debitnya sudah meluap tinggi, dan juga perlu juga mewaspadai pasang surut di muara. Dan muara kita ini kan yang paling besar adalah Sungai Musi. Mm-mm. Jadi itu perlu dimonitor, Mbak Tata, untuk manajemen air. Jadi begitu hujan turun Mm-mm. di suatu wilayah, nah kita perlu memonitoring semua aspek dari mulai debit air, curah hujan yang turun, Ya. debit air di darat maupun di sungai atau di penampungan air, lalu juga monitoring juga kondisi Mm-mm. pasang surut di muara. Dan itu perlu juga dipahami masyarakat, Ya. jadi di wilayah-wilayahnya, terutama di tempat tinggal. Mm-mm. Seandainya eh, jadi perlu begini Mbak Tata, perlu eh, melihat Mm-mm. kondisi lingkungannya yang dihubungkan dengan hujan. Jadi Ya. jika hujan turun, apakah itu ringan hingga lebat atau sangat lebat, berapa sih ke eh, curah hujan itu? Memang masyarakat tidak bisa mengukur Ya. secara pasti ya Mbak. Namun bisa mengira-ngira apakah pada saat hujan ini banjir atau tidak gitu. Dan itu perlu siap-siap ya untuk mencegah kerugian eh, harta benda ataupun mungkin korban jiwa Mm-mm. begitu. Oke, baiklah. Saya ke pemirsa kita dulu ini yang sudah bertanya via live chat kita di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada Mbak Pur. Pertanyaannya adalah penempatan personil BPBD sendiri kalau di daerah rawan bencana seperti pagar alam itu kan ada kelok endikat apa ya gitu ya Pak ya. Ya, Nah, benar. apakah memang sudah disiagakan dengan alat beratnya juga Pak gitu? Jadi dapat ini untuk yang di pagar alam Iya. ya. Untuk di pagar alam itu sebenarnya kalau untuk Satgas Poskonya ada di kantor BPBD. Mm-mm. Begitu dapat informasi baru tim akan turun Ke mendata, lokasi gitu ya Pak ya. mendata dan mengkaji Mm-mm. kebutuhan apa yang langsung yang dibutuhkan saat Iya. itu. Apakah memang ada ibarat kalau longsor berarti kan aksesnya Iya, menuju iya. seperti yang lalu kan ada Uh-uh. aksesnya. Nanti BPBD berkoordinasi dengan OPD yang terkait seperti VU yang mempunyai alat berat. Nah, itu akan berkoordinasi, akan setelah didata, dikaji, nah itu akan apa yang perlu kita butuhkan saat Iya. itu juga. Nah, berarti alat berat. Nah, makanya BPBD berkoordinasi dengan PU, alat berat akan segera diturunkan untuk mengevakuasi masyarakat agar akses itu tidak tertutup. Nah, jadi apalagi kalau pagar alam jalannya kan dua. Iya, ya. Ya, ada jalan lama di orang tuh, ada lagi Morasiban apa itu. Nah, dari situ. Kalau tertutup itu aksesnya akan ini. Makanya kalau di daerah-daerah perbukitan kayak di pagar alam itu memang Iya. aksesnya agak sulit. Karena kita menggunakan alat berat kan di situ, alat berat memang identiknya ada kemiring dan ke jurang di bawah itu. Memang perlu berhati-hati. Jadi Iya. begitu intinya ada informasi terkait dengan bencana longsor yang ada di pagar alam itu nanti BPBD berkoordinasi Ya, dan tim menggunakan dari posko, ya. turun langsung akan koordinasi segera diturunkan alat berat untuk Penanganan tersebut ya, Pak, ya. Jadi akses jalan bisa normal seperti biasa, seperti mungkin sekitar 3-4 jam bisa baru dilalui lagi. Oke, baik. Kita ke pendengar dulu, sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi sama Mbak siapa di mana, Mbak? dengan Naila dari Pali. Mbak Naila di Bali, silakan, Mbak. Oke, ini kalau untuk di Pali ya saat ini hujannya bisa dibilang merata. Tapi kalau waktu saya ke Palembang cuacanya cukup panas. Boleh tahu nggak daerah mana aja di Sumsel yang masih dipengaruhi hujan lebat? Karena saya juga masih sering keliling Sumsel nih. Oke, itu saja. Iya. Baik.
Terima kasih Mbak Naila di Pali. Mbak Sinta mungkin bisa langsung dijawab ya. Iya, buat Mbak Naila di Pali, Iya. potensi munculnya hujan itu untuk Sumatera Selatan hampir merata. Itu potensi hujan. Memang pada saat pertumbuhan awan dan akan hujan turun, memang tidak semua tempat akan menerima hujan yang sama dan merata. Begitu. Jadi kalau mau detail untuk memonitor kondisi cuaca di Sumatera Selatan, mungkin bisa memantau informasi cuaca dari BMKG begitu. Karena di April ini hujan masih berpotensi masih berpotensi turun begitu. Mungkin itu aja Mbak Tata. Baik, sudah dijawab ya Mbak Naila pertanyaannya. Nah, saya bacakan lagi nih pertanyaan di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pagi Bapak Ibu, kira-kira sampai kapan cuaca ini begini ya? Maksudnya hujan, mudah-mudahan kedepannya nggak terjadi kemarau panjang dan masyarakat diharapkan juga waspada. Mungkin bisa diulangi kembali begitu ya Mbak Sinta ya. Kira-kira nih sampai kapan ya cuaca di musim penghujan ini gitu? Ya, dari perakiraan awal musim kemarau untuk Sumatera Selatan, di Mei Dasarian 1, itu sebagian wilayah Sumatera Selatan telah memasuki awal musim kemarau. Jadi dari Mei hingga Juli, itu berangsur-angsur wilayah-wilayah di Sumatera Selatan ini akan memasuki awal musim kemarau. Memang tidak bersama-sama, Mbak Tata. Jadi di Juli nanti secara umum, secara menyeluruh Sumatera Selatan telah memasuki musim kemarau. Dan kalau untuk potensi hujan, kita itu walaupun kemarau tetap menerima hujan, Pak. Memang intensitasnya akan berbeda dengan musim hujan, jadi berkurang. Nah, itu mungkin masyarakat sudah mulai bersiap-siap menghadapi musim kemarau nanti. Namun untuk perakiraan musim kemarau nanti, kita mengalami fase netral, jadi tidak ada pengaruh dari El Nino dan La Nina. Jadi dalam kondisi yang setimbang begitu Mbak, tidak panas ekstrim maupun kemarau basah gitu. Namun perlu waspada juga di puncak kemarau atau di periode walaupun ini dalam kondisi netral, tetap kita perlu waspada terhadap potensi ancaman bencana hidrometeorologi dan kekeringan, Mbak. Karena Sumatera Selatan ini rentan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi karena lahan gambut yang cukup banyak dan juga perilaku masyarakat di musim kemarau itu dengan membuka lahan masih dalam cara membakar begitu, Mbak Tata. Itu yang perlu kita waspada ya. Betul. Dan sampai terjadi kembali ya. Betul. Saya juga mengulang kembali bahwa di April ini kami himbau masyarakat tetap mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi di musim hujan dengan hujan ekstrim. Jadi saya harap masyarakat walaupun kita akan memasuki musim kemarau, namun dengan curah hujan yang tinggi juga tidak luput kewaspadaannya begitu Mbak Tata. Jadi ini kita waspada di banyak sisi ya, di hujan ekstrim, lalu musim peralihan dan menjelang musim kemarau begitu Mbak Tata. Baik, saya ke Pak Sudirman nih, Pak. Kalau berbicara mengenai tingkat kesadaran masyarakat sendiri ya, gitu ya Pak ya. Ini untuk waspada cuaca ekstrim ini seperti apa nih Pak? Sebenarnya kalau untuk tingkat kesadaran masyarakat sudah berpengalaman, sebenarnya sudah tahu begitu dengan mendung gelap itu pasti akan turun hujan. Makanya mereka juga
teman masyarakat juga pasti waspada. Ini kalau hujan gelapnya pasti gelap gulita, itu pasti akan turun hujan dengan deras. Mungkin durasinya aja, apakah lama ataukah Sebentar ya. sebentar. Itu. Jadi pendidikan kepada masyarakat juga sudah kita sampaikan melalui anak-anak sekolah. Kita kan ada sekolah juga. Kita ada sosialisasi edukasi tentang bahaya-bahaya, baik itu di musim penghujan, bahaya akan banjir longsor, di musim kemarau akan kebakaran hutan dan lahan. Itu sudah masyarakat sudah paham, sudah mengerti dampak akan terjadi apabila hujan dengan intensitas tinggi deras itu akan mengakibatkan namanya genangan banjir. Bagaimana masyarakat itu sendiri mewaspadai apabila terjadi yang namanya hujan tersebut. Itu. Jadi masyarakat sudah tahu. Jadi kalau banjir apalagi di pinggiran bantayan sungai, mereka sudah tahu, karena memang namanya hujan kemarau itu setiap tahun. Cuma dampaknya aja yang jangan terjadi namanya korban jiwa. Itu masyarakat sudah tahu dan mengerti. Tinggal masyarakat itu mewaspadai melalui mengetahui kondisi cuaca melalui aplikasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sinta tadi, bahwa ada namanya kondisi cuaca Sumatera Selatan, bisa dilihat di Palembang kapan akan turun hujan 1 jam 2 jam sebelumnya sudah berjaga-jaga kita ya Pak ya. Berjaga-jaga, kita sudah waspada pada masyarakat juga. Kita melalui pemerintah, baik itu pemerintah kota, kabupaten, melalui BPBD yang ada di sana juga sudah menghimbau juga. Teman-teman di kabupaten juga tahu, sudah ikut juga di grup, sudah begitu ada informasi cuaca, mereka sudah menyampaikan ke pemerintah setempat akan dampak yang terjadi apabila hujan dengan intensitas durasi yang cukup lama. Itu. Oke, kita akan mendengar kembali nih Bu Sinta dan juga Pak Sudirman. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Sama Om Ana di Prabu Muli, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Mbak Tata. Siap, silakan Om Ana. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu narasumber. Waalaikumsalam. Pak Sudirman ya? Iya. Nama Pak. Sama dengan itunya. Silakan Om Ana. Pertanyaannya nih, kadang-kadang kita ya ngelihat cuaca itu cerah gitu, dengan matahari yang begitu, boleh dikatakan menyengat gitu ya Pak ya, Bu ya. Nggak tahunya tiba-tiba, udahlah ini cuaca kan cerah, kita tidurlah gitu. Jadi tidak menungguin jemuran gitu Pak ya. Nggak tahunya pas kita tidur itu hujan deras gitu. Itu kenapa bisa terjadi Pak ya Ibu? Walaupun cerah gitu matahari, tapi hujannya ada gitu. Jadi kita nggak bisa mengantisipasi dong. Padahal tanda-tanda hujan itu kan harus ada mendung gitu. Cuaca dengan mendung dulu gitu. Itu gimana cara kita untuk mengetahui itu hujan apa tidak gitu ya Pak Bu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi sebenarnya fenomena seperti ini Mbak Sinta ya? Ya, memang itu salah satu alami ya, fenomena alam Ibu. Terutama di peralihan di musim hujan ke musim kemarau, sebaliknya. Di pagi atau siang hari memang adalah waktu-waktu utama pertumbuhan awan. Jadi pada saat itu terjadi proses evaporasi. Pada saat itu matahari masih bersinar cerah ya. Kita melihatnya cerah. Tapi kalau melihat kondisi langit itu pasti ada awan-awan tipis atau awan-awan yang sedang akan mulai bertumbuh Mbak Tata. Jadi proses evaporasi penguapan. Jadi penguapan air di permukaan itu akan dibantu oleh radiasi matahari sehingga menguap dan berkumpullah uap air itu dari periode siang itu hingga dia dalam fase matang di sore atau bahkan di malam hari, dan juga terjadi ditambah lagi jika pola angin itu mendukung terhadap belokan dan
dan konvergensi itu akan mempercepat pertumbuhan awan dan juga bertambah besar, Mbak Tata. Iya. Makanya di siang hari pada saat proses evaporasi itu kita akan merasakan panas dan gerah. Sebenarnya masyarakat jangan terkecoh ya Mbak Tata, Iya. bahwa cuaca tidak akan hujan begitu. Kita perlu mengingat ini masih dalam periode musim hujan dan juga secara dinamika atmosfer cuaca faktor yang mempengaruhi dari regional dan global itu masih sangat mendukung, sehingga awan yang dihasilkan itu akan juga masif dan besar, sehingga berpotensi menurunkan hujan dengan intensitas lebat begitu Mbak Tata. Jadi mungkin Ibu bisa untuk waspada di periode siang hingga sore hari, Ibu untuk jadi menjemur di pagi hari, kemudian siang dan sore hari Ibu siaga untuk segera mengangkat jemuran begitu Mbak Tata. Oke. Mungkin trik-trik yang seperti itu bagi masyarakat mungkin bisa menjalani ya Mbak Tata. Jadi kita bisa bercuaca itu memberi manfaat, itu tidak memberi bencana bagi kita, begitu Mbak Tata. Oke, baiklah kalau begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi ya, sebenarnya masyarakat saat ini tingkat kepedulian dan juga pengetahuannya begitu ya Pak ya, itu sudah semakin sadar ya, dan ini sebenarnya bukan hal yang baru begitu ya Pak yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan ada hujan deras itu nanti dampaknya banjir gitu, kalau nggak longsor, kemarau pun sebaliknya kebakaran begitu ya. Baiklah, nah kalau BPBD Sumsel sendiri untuk kita mengurangi resiko bencana akibat cuaca ekstrim ini ya Pak ya, langkah yang seperti apa yang diambil gitu? Jadi untuk di cuaca ekstrim ini kita sudah menetapkan status kan di masa siaga darurat, bencana banjir longsor yang ada di kabupaten. Kedua, sosialisasi terutama kita sampaikan kepada kabupaten, daerah-daerah mana yang saja yang terdampak akan bencana tersebut, apalagi di musim penghujan. Sosialisasi kepada masyarakat juga yang disampaikan melalui baik itu media sosial, RRI, mungkin RRI Pro 1 yang selalu menyampaikan ada dialog seperti ini, itu salah satu upaya yang kita sampaikan. Dan kepada kabupaten juga kita selalu mensosialisasikan, selalu di setiap rapat update cuaca itu kita sampaikan bahwa ini loh di April ini masih namanya di musim puncak musim penghujan yang kedua, informasi dari Ibu Sinta, karena peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Nanti memang masyarakat kabupaten itu sudah siap sih sebenarnya akan dampak yang akan terjadi bencana banjir. Cuma siapkah pemerintahnya untuk menghadapi dampaknya itu? Apabila kalau banjir sudah lebih dari satu kali 24 jam itu kan dampaknya cukup signifikan ya pada masyarakat yang terdampak, apalagi akses jalan, rumah tergenang, biasa yang berjualan tidak akan berjualan kan rugi. Iya. Jadi BPBD Kabupaten sudah siap, sudah apabila terjadinya cuaca ekstrim di musim penghujan ini. Berarti penanganan bencana akibat cuaca ekstrim di beberapa daerah ini berbeda-beda begitu ya Pak ya? Sebenarnya kalau untuk atau masih hampir rata-rata sama atau? Hampir sama, karena kita kan ke BNPB sebenarnya. Kita kan Badan Penanggulangan Bencana. Yeah. Di saat ada bencana, penanggulangan bencana, pengendalian bencana, mitigasi, kita kan ada 3 bidang. Kan? Yeah. Saat bencana kita ada nama, sebelum bencana kita ada pencegahan dan kesiapsiagaan, namanya mitigasi, sosialisasi kepada masyarakat. Ya sudah nih, di saat bencana namanya darurat bencana. Darurat bencana itu kita turun juga langsung mengevakuasi, memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang setelah pasca bencana kita namanya rehabilitasi, rekonstruksi. Nah, kita itu pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk baik itu perbaikan rehabilitasi ataupun rekonstruksi.
karena kita masih berharap juga dengan pemerintah pusat yaitu BNPB pusat Iya. terkait dengan baik itu peralatan, logistik yang dibantu dari pusat. Kita juga memang di BD provinsi kabupaten kota mempunyai anggaran, tapi anggaran kita kan masih terbatas. Itu. Jadi kita masih perlu support lah dari teman-teman dari pusat terkait dengan bantuan baik itu peralatan ataupun logistik di saat bencana. Oke, berarti itu juga salah satu termasuk koordinasi begitu ya Iya, Pak ya, koordinasi. dengan instansi terkait ya untuk upaya mengantisipasi cuaca ekstrim ini juga begitu ya Pak ya. Oke, nah jadi tadi sudah disampaikan bahwa kesiapsiagaan baik dari kita sendiri sebagai masyarakat dan juga pemerintah daerah nih harus satu begitu ya Pak ya. Nggak cuma melulu tugasnya pemerintah saja, kita juga sebagai masyarakat juga harus sigap gitu, harus siap siaga juga untuk menangani untuk mewaspadai dampak dari cuaca ekstrim ini pendengar ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Ini saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 082179279090. Ini sepertinya untuk BPBD ya. Nah, kalau terkait dengan sumber daya yang digunakan, sejauh ini apakah BPBD Sumsel ini untuk menangani bencana akibat cuaca ekstrim ini bisa dibilang memadai atau cukup begitu Pak? Jadi kalau untuk kita kan ada nama SDM ya, yaitu SDM, personil ataupun peralatan. Ya. Kalau personil kita sudah ada kompeten, kita setiap di peralihan musim kita namanya adanya peningkatan kapasitas personil dan peralatan. Ya. Jadi di lapangan. Sebenarnya kalau bencananya skupnya kecil, kita bisa. Kita sendiri bisa turun tangan. Tapi kalau cukup besar, makanya kita fungsi koordinasi di lapangan, koordinasi, komando koordinator bisa di lapangan. Kita bisa koordinasi, bisa pelaksana langsung di lapangan. Makanya kalau skupnya kecil kita langsung bisa turun langsung di lapangan. Contoh di Kota Palembang, alhamdulillah Kota Palembang saat ini sudah berdiri namanya BPBD Kota Palembang. Ya, baru tuh ya Pak ya. Akhirnya ya Pak. Ya, sudah. Nah, makanya kita apabila terjadi bencana selain kota, kita juga provinsi akan langsung turun, tetap berkoordinasi, mengkaji, mendata kebutuhan apa, daerah mana yang terdampak bencana. Itu sebenarnya kita selalu koordinasi masalah bencana itu. Oke, saya ke Mbak Cinta kembali. Ini buat yang lainnya juga kita masih ada beberapa menit ke depan mendengar ya di 0711369977, 082179279090 ya. Nah, sejauh ini begitu Mbak Cinta sudah ada maksudnya BMKG sendiri menggunakan teknologi untuk untuk hal-hal lainnya juga begitu Mbak, untuk yang harus kita harus kita kendalikan untuk cuaca yang saat ini gitu? Ya, kita memiliki Direktorat Modifikasi Cuaca di pusat, Mbak Tata. Jadi seandainya memang kondisi cuaca itu sangat ekstrim hingga membutuhkan modifikasi cuaca, misalnya modifikasi cuaca itu bisa banyak hal Mbak, bisa mengendalikan banjir atau juga dengan pembasahan lahan Mbak. Jadi di periode masih dalam cuaca ekstrim akibat hujan ini, jika memang secara meteorologi dan klimatologi di Sumatera Selatan ini kondisi cuacanya sangat berpotensi berdampak banjir bagi masyarakat, pemerintah daerah bisa mengajukan surat ke BMKG pusat untuk melakukan modifikasi cuaca begitu Mbak Tata. Jadi untuk pengendalian banjir di musim hujan ini, gitu Mbak. Oke, baik kalau begitu ya. Nah, sepertinya semua nih sudah kita bahas ya dari awal sampai akhir begitu ya Pak Sudirman dan juga Mbak Sinta. Tapi sebelum kita akhiri nih perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Baiklah, untuk dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan,
saya menghimbau kepada masyarakat Sumatera Selatan khususnya BPBD kabupaten yang ada di situ. Memang informasi dari BMKG saat ini memang masih di puncak penghujan karena peralihan antara musim penghujan kemarau. Jadi selalu waspada akan dampak-dampak cuaca ekstrim ini, tetap berkoordinasi di lapangan. Apabila memang terjadi namanya banjir atau genangan, segera laporkan ke pemerintah setempat. Kalau memang di kabupaten, segera laporkan ke tingkat yang paling rendah, tingkat desa, kecamatan, ataupun ke BPD kabupaten kota yang ada Sumatera Selatan. Segera laporkan apabila terjadi bencana ataupun kejadian-kejadian di saat di puncak musim penghujan ini. Selalu update status, update cuaca, kondisi cuaca Sumatera Selatan di mana saja yang akan berpotensi turun hujan dengan intensitas deras ataupun sampai dengan lebat. Mungkin itu, Mbak. Baik, kalau Mbak Sinta sendiri, Mbak? Ya, kami himbau kepada masyarakat di saat ini kita masih dalam periode yang potensi cuaca ekstrimnya masih cukup tinggi. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan lebat yang bisa berdampak pada lingkungannya, menyebabkan potensi bencana hidrometeorologi, dan tetap mematuhi arahan dari pemerintah jika terjadi bencana, dan juga peduli terhadap lingkungan, drainase air, sehingga kita dapat meminimalisir potensi hujan lebat ini sehingga tidak menimbulkan banjir dan genangan. Begitu Mbak Tata. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah berbincang-bincang ya bersama pendengar dan juga pemirsa RRI di pagi hari ini. Via Zoom ada Mbak Sinta Handayani MT, Korbit Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMP 2 Palembang. Terima kasih Mbak Sinta. Insya Allah kita ketemu lagi ya di pembahasan yang berbeda mungkin ya. Pasti masih terkait dengan cuaca juga. Terima kasih Mbak Tata. Selamat Dan lanjutkan juga aktivitas Pak kembali. Sudirman. Ya, sama-sama Mbak Sinta. Selanjutnya yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, Kabid Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Pak Sudirman SKM MSI. Terima kasih Pak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang ya. Terima kasih sama-sama Mbak Tata. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Mudah-mudahan ini pendengar ya, yang kita harapkan memang kita semua bisa mengantisipasi dampak-dampak dan mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi saat ini begitu ya. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kayak misalnya pengurangan mungkin ya, atau juga terjadinya banjir tapi dengan skala kecil, itu bisa kita kendalikan sama-sama ya, baik kita pribadi maupun bersama pemerintah setempat. Demikian dialog Palembang pagi ini. Selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI. Jangan kemana-mana pendengar.